Shalom kepada semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami pada malam hari kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi ini kami boleh datang dan kami boleh beribadah Tuhan, menyembah kepadamu, menaikkan pujian dan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau tolong Tuhan bagi mereka yang belum hadir pada saat ini, mungkin dalam perjalanan Kau mau tolong Tuhan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Dan biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami mulai dari awal ini sampai pada akhir sebentar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua mengatakan amin, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita yang pertama. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Kepadanya segala lutut akan bertunduk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
raja atas segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percayai. Amin saudara. Dia baik, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya tetap ada untuk saya dan saudara. Haleluya. Kita lagi berikutnya. Bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi ya, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan baik, amin. Haleluya, mana tangan-tangan saudara yang merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Siap untuk terus memuji Tuhan, untuk bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, mari kita terus menaikkan pujian kita. Ada pertemuan di udara. Mari sama-sama katakan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Musik puji Tuhan. Ada pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara. Haleluya, mari musik memuji Tuhan, mari terus mana pujian bagi Allah kita. Haleluya, mana tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya, kalau bunyi sangkakala. Bunyi sangkakala, bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Haleluya, kalau bunyi sangkakala, amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil, kalau bunyi, mari jemaat Tuhan, haleluya. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Katakan sejak ku terima Yesus. Tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku katakan sekarang hidupku, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, hadirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima, mari sama-sama jemaat Tuhan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, akan masuk kota. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku iring Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, katakan sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku.
hatiku sejak ku terima. Mari musik memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpah sukacita, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Mari sama-sama katakan, sejak ku terima Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka berlimpahlah sukacita Tuhan. Amin. Haleluya, mandi tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya, ada kuasa di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku diberi kuasa dan Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dan sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa, diberi kuasa, Raja mulia, menakluk musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, haleluya, amin. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, haleluya, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari umat pendengar kita sorakan haleluya. Lebih lagi kita mau naikkan pujian kita kusorakan haleluya. Amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Di dalam lembah yang kelam Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami akan kami selamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan kami. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Sekalipun dalam lembah yang kelam. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ayo deh, ku angkat tanganku. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa,
dahsyat Tuhan Yesus, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siapkan, luangkan waktu buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Dengan apa kita akan balas kebaikan Tuhan. Begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Bapa. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Kami balas Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Maaf kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami Yesus. Pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Memberikan kami keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jangan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Jangan apa kan ku balas. Kami datang Tuhan kepada kami membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarlah hidup kami, pujian kami berikan yang terbaik Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan apa kami akan balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Ya, jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapak. Biarlah musik tetap memainkan lagu ini. Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak mau ingat kembali begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nafas hidup sudah Tuhan berikan buat kita. Pemeliharaan Tuhan hari lepas hari begitu luar biasa. Kesehatan Tuhan berikan buat kita. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Bahkan Kau berikan hidup-Mu bagi kami Yesus. Agar kami yang berdosa ini boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
namamu Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, glory bagi namamu. Haleluya, Yesus. Glory, glory bagi namamu Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya pujian yang terbaik kami berikan buat Engkau Tuhan. Hidup kami yang terbaik Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Segala dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu Bapa. Biarlah kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Kami percaya kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, kami sudah selesai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Hati kami Yesus, kami persembahkan yang terbaik di hadapan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, buat setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kami. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar Engkau yang kuduskan, sucikan dengan darah-Mu Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menjadi perluasan Tuhan, kerajaan Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Iya, puji Tuhan pada paduan suara yang telah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan sekali lagi shalom kepada semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Dan kembali kita akan duduk diam, menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pembawa firman Tuhan kita, Bapak Julianus Manuhutu, beserta dengan Ibu Teti Manuhutu. Baiklah, nanti Pak Nus akan maju ke muka. Ya, kita kenal dengan Pak Nus ya, tapi sebetulnya namanya Julianus Manuhutu. Baiklah, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, bagian kami sudah kami sampaikan secara maksimal. Pujian, penyembahan. Dan kami percaya Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan ada di sini. Sekarang bagian Tuhan untuk berbicara kepada kami. Hati pikiran kami ditujukan kepada Tuhan. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Pengurapan Roh Kudus di atas hamba-Mu, bahkan di atas semua kami yang mendengar. Ruangan ini dalam kendali Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Makasih Bapak Jar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-28, akan saya baca mulai dari ayat 10. Demikianlah Yakub meninggalkan Berseba dan pergi ke Haran. Pada malam itu ia bermimpi melihat sebuah tangga dari bumi ke langit, dan ia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10
kepadamu. Terima kasih, silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi ini dan tentunya kita akan melihat beberapa hal penting yang terdapat dari pembacaan ini. Nah, saya mau memberikan tema untuk pagi hari ini dari pembacaan kita. Mungkin jelas saudara bisa baca ya. Jadi lebih baik saudara yang baca temanya supaya jangan lupa kalau sudah pulang. 1, 2, 3. Saya ulangi, pergi seorang diri dengan tangan kosong, kembali sebagai suatu bangsa dengan harta melimpah. Itu tema kita pada pagi ini, bagaimana Yakub pergi seorang diri, tangan kosong. Mungkin juga tidak bawa apa-apa, hanya sebuntalan. Saya rasa juga mungkin dia tidak bawa buntalan pakaian. Kalau ada buntalan pakaian, kenapa dia alas kepalanya pakai batu, ya? Nah, jadi dia pergi dengan tangan kosong seorang diri, tapi dia sudah waktu dia kembali sebagai suatu bangsa yang diberkati dengan harta yang melimpah. Nah, next kita melihat di sini apa yang menjadi kunci suksesnya. Saya percaya pagi ini kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Siapa yang tidak suka diberkati oleh Tuhan? Semua mau diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Yakub akan menjadi contoh, Yakub akan menjadi teladan, Yakub akan menjadi sesuatu yang dapat kita lihat, kita bisa meniru walaupun mungkin tidak 100%, tetapi mari kita melihat langkah-langkah Yakub luar biasa sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kunci sukses sehingga Yakub pergi seorang diri dengan tangan kosong, kembali sebagai suatu bangsa dengan harta melimpah. Ini yang kita perlu lihat, bagaimana Tuhan bisa memberkati. Kalau Tuhan sudah bisa memberkati Yakub, saya percaya Tuhan juga bisa memberkati kita semua. Amin. Walaupun mungkin hari-hari yang lalu bahkan 2 tahun ini penuh dengan tantangan kepada kita. Pekerjaan, usaha mengalami tantangan. Tetapi percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh Yakub. Yang pertama, Yakub berharap hanya kepada Tuhan. Ada amin? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang hanya berharap kepada Allah, kepada Tuhan? Yakub adalah orang yang demikian. Yakub berharap hanya kepada Allah pada waktu itu. Nah, kita melihat yang berikut, next. Ya. Yakub adalah orang yang mengharapkan berkat dan keberhasilan hanya dari Allah. Itu sebabnya dia berusaha sebagai anak bungsu untuk diberkati sebagai anak sulung. Walaupun kita tahu bahwa Yakub mendapat ini dengan penuh tantangan, bahkan banyak orang tidak setuju, tapi yang ini yang terjadi dengan kehidupan Yakub. Yakub tidak berpikir apa yang harus dia dapat dari ayahnya, tapi Yakub sedang berpikir bagaimana Allah memberkati hidupnya lewat tumpangan tangan ayahnya. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin bacakan kepada saudara next. Ya, Yakub tidak mengharapkan harta milik orang tuanya yang sudah ada, tapi dia melihat bahwa bapaknya yang di surga jauh lebih kaya dalam segala hal. Yakub melihat bahwa bapaknya, kakeknya orang kaya di zaman itu. Ya, walaupun kekayaannya itu hanya berupa tanah yang luas, ternak-ternak yang banyak. Dia melihat bahwa mereka itu orang kaya. Tapi Yakub tidak menginginkan yang datang dari orang tuanya, yang datang dari kakeknya. Tapi yang Yakub mau yang datang dari Tuhan. Saya percaya kita semua juga mau seperti itu. Ada amin? Kita mau berkat datang dari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kerja di kantor, kita harapkan bos
kadang-kadang kecewa. Usaha rugi, kita kecewa dan sebagainya. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan seperti Yakub. Karena Yakub tahu Allah yang dia sembah lebih kaya dari bapaknya dan kakeknya. Dari Ishak dan Abraham, Yakub percaya Allah itu kaya adanya. Sebabnya dia kejar berkat dari Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat next. Ya, Yakub rindu tumpangan tangan sang ayah dan berdoa memberkatinya sebagai anak sulung. Ini yang dari masa lampau, beberapa waktu yang lalu, Yakub rindu kalau bisa dialah yang ditumpangkan tangan oleh ayahnya dan minta berkat dari Tuhan. Itulah Yakub. Bagaimana dengan kita pagi ini? Mungkin kita tidak perlu mengikuti cara Yakub, tetapi bagaimana kerinduan kita bahwa kita rindu hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Ada amin? Saudara percaya Tuhan kita kaya? Amin. Segala sesuatu ada padanya. Mari kita jadi seperti Yakub, dalam pengertian rindu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Hal yang kedua kita melihat, yang tadi Yakub hanya berharap kepada Allah, dan hal yang kedua kita melihat Yakub berjalan bersama dengan Tuhan. Next. Ya. Yakub berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kalau kita coba merubahnya sedikit, kita melihat Allah selalu beserta dengan Yakub. Ini terbukti di Betel. Waktu dia tidur beralaskan batu, sendirian di gurun. Ya, tidak ada orang, tidak ada kampung, di gurun sendiri. Tapi Allah beserta dia. Malam itu dia seperti melihat, bermimpi melihat tangga, ya saudara kita sudah tahu cerita ini, bagaimana malaikat Tuhan turun naik. Ya, sebuah penyataan Allah yang luar biasa sehingga Yakub begitu yakin bahwa dia tidak sendiri. Allah beserta dengan Yakub. Allah juga beserta dengan kita, ada amin. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu artinya Allah beserta kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, rencana Tuhan besar bagi kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, pekerjaan Tuhan akan dikerjakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yaitu Allah beserta dengan Yakub. Yakub berjalan bersama dengan Allah. Kiranya tahun ini yang kita sudah masuk di bulan yang bulan yang keempat. Kiranya kita terus merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Seperti Yakub merasakan Tuhan beserta dengan dia. Hal yang kedua yang kita lihat adalah iman Yakub. Ya, iman Yakub. Yakub yakini bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Yakub percaya. Kita sudah baca banyak ayat tadi, bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Apakah saudara punya keyakinan seperti Yakub? Ada amin? Allah berjanji untuk memberkati hidup kita, saudara. Dan mari kita percaya dan yakin bahwa janji Allah tidak pernah berubah. Banyak cerita, banyak pengalaman sebenarnya kalau mau diceritakan bagaimana Allah itu luar biasa. Tapi baiklah saudara-saudara, kita jadikan Yakub saja sebagai model bagi kita pagi ini. Jadi hal yang ketiga berbicara tentang iman. Jadi hal yang pertama Yakub hanya bergantung kepada Tuhan. Hal yang kedua dia merasakan penyertaan Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga dia yakin Allah yang berjanji setia menepati janjinya. Saudara-saudara yang terkasih, dan hal yang keempat, ini penting bagi kita.
Nasar Yakub. Tadi kita sudah baca ya. Nasar Yakub mungkin janji, ya, katakanlah seperti itu. Komitmen. Ya. Nasar Yakub. Saudara-saudara, Nasar Yakub ini saya coba satukan dalam apa yang disebut trilogi Nasar. Tadi kita sudah baca Kejadian 28, 20 sampai 22 itu bagian daripada Nasar Yakub. Jadi Yakub bernasar sebelum berkat Tuhan dicurahkan. Yakub bernasar sebelum dia diberkati. Kadang-kadang kita bisa bernasar setelah diberkati lupa nasar kita. Atau kita mau diberkati dulu baru kita bernasar. Tapi Yakub sudah bernasar jauh sebelum terjadi sesuatu. Dia sudah buat komitmen dengan Tuhan. Dia sudah bernasar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, next. Kita melihat tentang nasar sebentar. Nasar adalah janji yang tidak dapat ditarik kembali setelah dinasarkan. Ya, saya ulangi, nasar adalah janji yang tidak dapat ditarik kembali setelah dinasarkan. Ya, mungkin di dalam kekristenan kita suka bernasar, tapi setelah itu kita tarik kembali. Sebenarnya nasar itu adalah sesuatu yang kita ucapkan kepada Tuhan dan itu tidak bisa ditarik kembali. Kecuali itu namanya diingkari, tapi tidak bisa ditarik kembali. Yakub telah bernasar dan dia pasti akan menepatinya. Nah, sini ada sebuah contoh saudara-saudara, next. Seorang yang namanya Yeftah. Yeftah ini diberikan tugas, ya. Dia mendapat tugas untuk memimpin pasukan berperang dengan Bani Amon. Tapi sebelum Yeftah pergi perang, dia bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan dia kemenangan, waktu dia pulang dari peperangan, apa yang pertama keluar dari pintu rumahnya akan dia persembahkan kepada Tuhan. Dia sudah bernasar. Dan kemenangan terjadi. Wah, waktu dia pulang dengan pasukannya, orang-orang menyambut dengan luar biasa. Dan begitu dia tiba di pintu rumah, ada yang keluar. Saudara tahu siapa yang keluar? Putrinya, anak satu-satunya, keluar bawa tamborin, ya, keluar ya untuk menyambut sang ayah sebagai pemenang. Ayahnya langsung berdiri lemes. Karena yang keluar dari pintu rumahnya adalah putri kesayangannya. Tapi dia sudah bernasar. Mungkin Yeftah jadi pucat. Jadi bingung. Tapi si putri maju mendekat ayahnya. Dan dia katakan, ayah, lakukan apa yang sudah engkau nasarkan. Saya siap dikorbankan. Saudara-saudara, nasar tidak bisa ditarik kembali. Yeftah tidak bilang sudah tukar dengan sapi 10 ekor untuk dikorbankan. Tapi apa yang dinasarkan itulah yang harus ditepati. Nah, inilah yang kita lihat terjadi dengan Yakub. Yakub menyampaikan nasarnya setelah dia tahu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati hidupnya, Tuhan akan menyertainya. Lalu dia katakan jika Tuhan memberkati hidupnya, memberi dia cukup makan, memberikan dia pakai, dan akhirnya dia akan kembali ke rumah ayahnya dengan selamat. Nah, sekarang dia buat nasar. Mungkin pagi ini saudara-saudara sudah banyak berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan, sudah berdoa banyak macam. Apakah saudara berani sekali-sekali membuat nasar? Yakub berani membuat nasar. Nah, next kita sebentar. Oke, jadi ini yang saya maksudkan tadi, yang keluar dari pintu rumahnya adalah
sang putri membawa rebana. Luar biasa, saya sebagai seorang ayah, kalau saya menempati tempat itu, pikir 2 kali. Atau berkali-kali. Tapi orang-orang zaman itu, kalau sudah bernasar, tetap nasarnya dipenuhi. Mungkin berbeda dengan kita di zaman ini. 10 kali nasar, 10 kali diingkari. Ya, mereka sekali bernasar, tetap harus ditepati. Nah, sekarang kita melihat trilogi nasar Yakub. Ini adalah hal yang menjadi anak kunci bagaimana Yakub terus diberkati oleh Tuhan. Memang yang pertama dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Yakub berjalan bersama dengan Tuhan dan dia menjadi orang yang beriman tapi berani membuat nasar. Nah, saudara-saudara, trilogi nasar Yakub di Betel. Kita melihat yang pertama adalah nasar kesetiaan. Nasar kesetiaan. Kesetiaan tidak bergantung kepada keadaan. Kesetiaan harus tetap dalam keadaan susah maupun senang, diberkati atau tidak, kesetiaan tetap harus diwujudkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Yakub mulai dengan nasar kesetiaan. Kalau kita baca tadi kita melihat bahwa Yakub mengatakan jikalau Tuhan memberkati, maka dia akan menjadi Allah sebagai Tuhan yang dia sembah. Ya, dia bernasar, nasar kesetiaan. Yakub berkomitmen untuk setia beribadah kepada Allah sampai Tuhan yang sebagai Tuhan yang ia sembah. Ini nasar. Apakah pagi ini kita semua berani bernasar, Tuhan, saya akan tetap setia beribadah. Walaupun apa yang sedang terjadi dengan hidup dan keluarga saya akan tetap setia. Semua mau setia kepada Tuhan? Amin. Setia. Yakub sudah bernasar di Betel. Dia akan setia beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua, nasar pelayanan. Tadi nasar kesetiaan, sekarang nasar pelayanan. Adalah komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya melihat tadi ada banyak orang berdiri di sini, ya, melayani dengan pujian, dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Ada yang melayani lewat musik dan sebagainya. Pelayanan bagi Tuhan. Yakub bernasar untuk sebuah pelayanan, artinya melayani. Di situ dia katakan bahwa Yakub bilang tempat ini akan didirikan rumah Tuhan. Artinya bagian daripada apa yang dia bisa perbuat. Mungkin di dalam sebuah gereja kita tidak bisa jadi song leader, kita tidak bisa jadi singer yang baik, kita tidak bisa jadi pemain musik dan sebagainya. Tapi mungkin kita hanya bisa berdoa, berdoalah buat pekerjaan Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan. Ada amin? Amin. Melayani Tuhan itu banyak modelnya, banyak bagiannya. Tetapi jangan kita berpangku tangan saja. Semua kiranya terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan. Untuk itu kita diselamatkan. Tuhan mau supaya kita menjadi pelayan Tuhan. Ada amin? Walaupun mungkin saya tidak bisa melihat semua di sini. Ada berapa hamba Tuhan di sini? Tolong angkat tangan. Ada berapa hamba Tuhan? Ada, jangan turun dulu, saya agak susah untuk melihat tangan-tangan di sini. Hanya sedikit ya. Maka saudara mengerti kata saya, hanya sedikit. Ada 2 perhambaan saja. Memperhambakan diri kepada Tuhan dan satu lagi, memperhambakan diri kepada iblis. Saya tadi tidak tanya ada berapa pendeta di sini, tapi yang saya tanya ada berapa hamba Tuhan di sini. Kadang-kadang kita kecelek di situ.
Kalau hamba Tuhan itu kita pikir hanya pendeta. Lalu saudara itu hamba siapa? Kita semua adalah hambanya Tuhan. Nanti kalau mau bedakan itu ya ada pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Sisanya kita semua sama adalah hamba Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, ada berapa hamba Tuhan di sini? Tangannya jangan turun buru-buru, itu kali ditarik sama yang punya tadi tuh. Oke, semua kita adalah hamba Tuhan, amin. Karena tugas kita sebagai hamba Tuhan adalah melayani. Apapun bentuknya, mari kita mau melayani Tuhan. Karena waktunya tinggal sedikit bagi kita. Jadi waktu saudara pulang dari tempat ini, ingat saudara adalah hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Yakub bernasar bahwa dia akan melakukan apa saja dan termasuk dia akan membangunkan rumah Tuhan di tempat ini. Karena dia melihat disitulah pintu sorga terbuka. Yakub berkomitmen pelayanan. Yang pertama tadi apa? Nasar apa tadi? Kesetiaan. Setia dan setia terus sampai Yesus datang. Dan yang kedua, melayani dan tetap melayani Tuhan selagi masih bisa kita melayani Tuhan. Dan nasar yang ketiga, nasar ketaatan. Tolong diulang, apa nasar apa saudara? Ketaatan. Yakub bilang kalau Tuhan memberkati hidupnya, dia akan mengembalikan atau dia akan memberikan seperberapa? 1/10 dari berkat Tuhan itu akan diberikan kepada Tuhan. Memang saya tidak tahu, dulu tidak dinilai dengan uang, tapi pasti dinilai dengan cara mereka sendiri. 1/10 kalau dapat 100 ekor lembu, pasti 10 ekor. Dan mereka akan persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Itu cara mereka. Dan hari ini kita tidak seperti itu, tapi kita bekerja. Ada amin? Kita berusaha. Ada keuntungan, ada gaji dan sebagainya. Beranikah kita bernasar seperti Yakub? Akan kuberikan. Jadi nasar ini, nasar ketaatan adalah nasar untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Jadi kalau bicara soal perpuluhan bukan baru bicara belakangan. Yakub sudah berbicara tentang itu. Itu menjadi kunci bagi hidupnya. Ya, selain nasar kesetiaan, nasar pelayanan dan nasar ketaatan. Itu menjadi kunci, klik, pintu berkat dibuka. Dia diberkati Tuhan. Datang seorang diri, bawa pakaian 1-2 potong saja mungkin, ya, kemudian dia balik. Bukan sendiri lagi. Kita katakan dia sudah sebagai suatu bangsa, sejak namanya di tepi sungai itu dirubah dari Yakub menjadi Israel, dan dengan begitu banyak berkat yang dia bawa pulang. Pergi seorang diri, kembali sebagai suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena yang pertama Yakub bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hal yang kedua, yaitu Yakub begitu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia selalu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, imannya luar biasa. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Itu sebabnya dia bernasar. Dan yang keempat itu nasar. Orang berani bernasar karena percaya kepada orang yang dinasarkan akan menepati janjinya kepada Yakub. Saudara-saudara, kadang-kadang kita perlu bernasar. Ya. Mungkin saudara mau buka usaha baru, beranikah saudara bernasar? Atau saudara mau melamar pekerjaan, beranikah saudara bernasar dulu?
Tuhan saya mau lamar pekerjaan. Kalau saya diterima pekerja, saudara boleh bernasar. Apa yang mau saudara lakukan? Kadang-kadang Tuhan tunggu nasar kita. Apa yang mau kau buat kalau kau diberkati oleh Tuhan? Asal kita bernasar, jangan kita lupa. Karena waktu kita lupa nasar kita, ini bahaya bagi hidup kita. Karena kepada siapa kita bernasar? Kalau saya bernasar kepada Pak Fajar, jangan-jangan Pak Fajar lupa. Ya, saya sudah nasarkan sesuatu. Tapi kalau saya bernasar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa bahwa Tuhan juga tetap akan memberkati hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakub pergi seorang diri, artinya pergi seorang diri kembali sebagai suatu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kuncinya tadi yaitu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Dan yang keempat tadi, berani bernasar. Kita kadang-kadang tidak berani bernasar. Orang-orang dulu berani bernasar. Hana bernasar, kalau Tuhan berikan aku anak laki-laki, akan kupersembahkan dia kepada Tuhan. Dan jadi, Tuhan berikan dia anak laki-laki. Namanya siapa saudara? Namanya siapa? Samuel. Samuel dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Mungkin ada di sini sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Berani saudara bernasar seperti Yakub? Seperti Hana begitu? Saya kalau diberikan anak oleh Tuhan, saya mau anak saya jadi pendeta. Nah, umpamanya begitu. Ya. Jangan yang lain-lain dulu, untuk Tuhan dulu. Ya, bagaimana kita? Kalau saya bekerja, saya berhasil, Tuhan ini nasar saya. Saudara tahu apa yang saudara bisa berbuat. Kiranya Tuhan akan tolong kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ada amin. Berani bernasar, Tuhan selalu berani untuk memberkati kehidupan kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini karena kami boleh membaca firman Tuhan, kami boleh merenungkannya dan kami percaya kalau Yakub diberkati oleh Tuhan, kami pun juga dapat diberkati oleh Tuhan. Kalau Yakub berani bernasar, kami juga mau bernasar agar berkat Allah dicurahkan di atas kehidupan kami. Terima kasih hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah dengar terus kiranya dihidupkan oleh Roh Kudus. Supaya kami melangkah dalam kehidupan ini, Tuhan tolong kami untuk melihat contoh dari Yakub. Apa yang Yakub sudah lakukan, kami juga ingin melakukannya supaya kami diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Allah yang setia adanya, yang tidak pernah mengingkari janji. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang setia untuk memberkati kehidupan kita. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Ya, terima kasih Pak Nus. Tuhan berkati. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kesaksian dan pembawaan firman-Nya. Amin. Mari saya persilakan untuk yang melanjutkan. Puji nama Tuhan. Saudara merasa diberkati oleh firman Tuhan? Saya tarik satu kesimpulan sebelum saya membawakan, kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Sudah tanggal 3 bulan yang keempat. Waktu begitu cepat ya. Tidak terasa, waktu itu kita tunggu-tunggu tahun 2022. Setelah itu sudah 4 bulan kita memasuki tahun ini. Mau lebih lagi belajar memberikan yang terbaik,
Saya tangkap tadi satu di ayat Kejadian 28, ayat yang ke-22. Bisa tolong ditampilkan? Ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari sini saya tangkap dari segala sesuatu yang engkau itu maksudnya Tuhan ya. Tuhan berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu janji Yakub. Saya yakin kita semua mau melakukan itu, amin. Dan saya juga berkomitmen untuk melakukan ini. Segala sesuatu yang Tuhan berikan, kita mau berikan kepada Tuhan. Amin. Kita mau taat perintah Tuhan. Kita taat bukan karena ingin, Tuhan kalau saya kasih, Tuhan pasti berkati saya berlipat kali ganda. Bukan itu tujuan kita. Tapi kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kita mau belajar taat akan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan mau mengasihi kita lebih dari segalanya. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan belajar kembali, saya akan membawakan kembali. Saya tidak mau melanjutkan firman Tuhan begitu panjang ya. Saya ingin kita membaca sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam Ulangan 14, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Di sini firman Tuhan berkata, Ulangan 14, ayat yang ke-22 dan 23. Bisa tolong? Mungkin biar semuanya bisa baca, bukan bisa-bisanya saya. Bisa? Oh, enggak. Oke. Saya akan bacakan saja. Di sini berkata firman Tuhan, Ulangan 14 ayat 22 sampai 23, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan di gandummu, di anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Itulah firman Tuhan. Jadi kita jangan main-main ya saudara, gampang lah, gak ada artinya, semau mau gua kasih persembahan. Tuhan melihat. Dan juga kita nggak pamer ya untuk kasih, tapi kita belajar benar-benar mempersembahkan yang terbaik. Itu janji firman Tuhan. Jika kita mau taat, Tuhan akan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Siapa yang ingin sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan? Minggu ini, minggu yang pertama, kita akan memberikan persepuluhan kita. Dari semua hasil yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan hasil yang saya dapat, bukan hasil yang dari saya usahakan. Tetapi hasil yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan tidak berikan, kita tidak akan terima apa-apa. Bukan karena dengan kekuatan kita, gue sudah berusaha nih, gue sudah kerja keras nih. Tapi jika Tuhan tidak kasih, Tuhan tidak berikan, kita tidak akan menikmati berkat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Belajar untuk memberikan dengan jujur, belajar untuk memberikan yang terbaik. Belajar memberikan dengan sukacita. Karena semua itu tidak akan sia-sia, Tuhan akan memperhitungkannya kepada kita. Amin. Ya, nanti amplop akan diberikan, mungkin ada yang belum bisa minta kepada Asyar atau Koawi di sini. Boleh ditulis nama kita, ditulis bulannya, tujuannya untuk apa sih? Bukan untuk pamer ya. Oh saya segini nih, besar kecil enggak. Itu Tuhan enggak pandang. Tapi Tuhan melihat hati kita. Kita memberi dengan jujur, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan hati yang penuh ikhlas. Tuhan melihat itu. Tuhan tidak memandang besar kecil apa yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya segalanya. Tapi Tuhan mau melihat hati kita. Mungkin ada, sudah semuanya? Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur Tuhan.
Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan sampai hari ini Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh menaikkan segala pujian kami, ucapan syukur kami. Karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan terlebih Tuhan, Kau sudah berfirman kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk turut akan kehendak-Mu. Ajar kami turut akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Jangan kami hanya melakukan satu perintah-Mu dan kami lalai akan perintah yang lain. Tapi biarlah kami boleh melakukannya semua seturut kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kau berkati persembahan kami Tuhan. Ajar kami memberikan dengan sukacita. Ajar kami memberikan dengan hati yang penuh ikhlas Tuhan. Dan kami boleh jujur di hadapan-Mu Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah kami memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau mau sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah semuanya ini hanya layak dan berkenan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima sukacita surga. Haleluya. Saya undang kita dengan hormat bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau terima sukacita yang daripada Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita mau terima sukacita yang daripada surga yang memenuhi setiap hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari semua jemaat Tuhan, naikkan pujian sukacita-Mu dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang besar. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya serahkan kepada Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan menyanyi Peganglah Roh Kudus, Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada akhir dari ibadah ini kami kembali menghampiri akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Yulianus Manutu. Biarlah Engkau juga akan berkati Tuhan Pak Yulianus Manutu ini, segala sesuatu yang dilakukan untuk Engkau Tuhan, Engkau akan berkati Tuhan, Engkau akan cukupi Tuhan. Dan juga Engkau akan membuat segala pembawaan firman banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi ini kami juga boleh taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan menjadi pendengar. Dan biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan, mungkin bagi mereka yang tidak hadir pada pagi ini, mereka dalam keadaan yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau tolong Tuhan, pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh hadir kembali di minggu yang akan datang. Dan biarlah Tuhan Engkau juga tolong bagi kami yang telah hadir pada pagi ini, kami juga Engkau memberkati kami. Semua yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Baik dalam pelajaran kami yang masih sekolah, dan juga kami yang berusaha Tuhan, dan aktivitas yang lain, Engkau juga akan tolong Tuhan, supaya semua kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Dan biarlah Bapa pada akhirnya kami akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari oleh Bapa
dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tetap mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami, mengangkat kami di angkasa Tuhan dan bertemu dengan Engkau, dan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.